Beb, tapi dosa saya banyak. Sebanyak apapun dosa yang pernah kau lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar untuk umat Nabi Muhammad daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah terus bagaimana mereka menamakan tahun zaman dulu? Bahkan bukan zaman dulu, di zaman Rasul juga, di zaman Sayyidina Abu Bakar juga, di zaman Sayyidina Umar juga. Pada tahun pertama mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, sebelum Rasulullah lahir, pada saat Rasulullah lahir, Rasul lahir pada tahun apa? Jawab yang keras, ini lagi ngaji kita. Tahun apa? Kurang keras, tahun apa? Tahun apa? Bahasa Arabnya apa? Amul bareng-bareng, amul fil. Yang keras, 1, 2, 3, amul fil. Tahun enggak? Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena kejadian terbesar, peristiwa terbesar dalam satu waktu, dalam satu tahun tersebut adalah Raja Habasyah datang, yakni Malikul Habasyah jaa ilal Makkah li hadmil Ka'bah wa kana fihi filun adim summiya ama wiladati amal fil. Amul fil li'anna Malik al-Habasyah jaa ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun adim. Dinamakan tahun kelahiran Nabi tahun gajah karena Raja Habasyah datang bawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu peristiwa terbesar pada saat itu. Makanya dinamakan tahun gajah. Di zaman Rasulullah ada namanya Sanatul Amr, yang dimana Rasulullah pada tahun tersebut kejadian terbesar, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada Sanatul Idzni, tahun diizinkan. Kenapa? Karena peristiwa terbesar di tahun tersebut Rasulullah diizinkan untuk berhijrah. Ada Sanatul Tamhis. Kenapa dinamakan Sanatul Tamhis? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut, yaitu umat Rasulullah SAW Allah berikan pengampunan yang sangat banyak di tahun tersebut. Ada namanya Sanatul Zilzal. Kenapa? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut dilanda gempa bumi. Ada Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena peristiwa terbesar pada tahun itu Mekah banjir, kemudian Ka'bah ada beberapa bagian yang bagian yang rusak, kemudian dibenerin. Jadi penamaan tahun menurut kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Paham ya? Paham nggak? Contoh, kemarin 2020 berapa? 2022. Kejadian paling besar apa? Sambo. Berarti tahun kemarin tahun Sambo. Ibaratnya begitu kalau mau ngikutin. Paham nggak? Itu paham nggak? Jadi karena umat Islam waktu itu belum punya tahun, sehingga menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar. Kalau mau dicontohin di zaman sekarang, contoh kemarin 2022, kejadian terbesarnya apa? Sambo. Berarti tahun Sambo. Tahun Sambo. Sekarang 2023, kejadian terbesarnya apa? Berarti tahun April. Tahunnya Panji Gumilang si goblok itu. Paham? Itu dulu penamaan tahun. Nah terus penamaan tahun, adanya tahun bagi umat Islam itu kapan? Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat khalifah pada tahun kedua. Pada tahun kedua beliau menulis surat kepada Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari yang menjabat gubernur di Basrah.
beliau tulis surat yang dimana kalau di kitab tulisnya begini, tulisan kitabnya begini, tulisannya begini, Ja'a ilaina kitaban wa maktubun fihi Sya'ban walam na'rif walam nadri ay syai'in amal Sya'ban al-madi, Sya'ban al-an atau Sya'ban al-mustaqbal. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab nulis surat kepada gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Di situ ditulis bulan Sya'ban, tapi nggak ada tahunnya. Nah, ini bingung Abu Musa al-Asy'ari. Beliau kirim surat balik. Isi suratnya apa? Wahai Khalifah, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Bingung karena nggak ada tahu. Itu awal mulanya, paham? Akhirnya apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ba'u linnas syai'al ladina ya'rifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu, maksudnya kalender, biar mereka bisa tahu. Akhirnya istasyaru Umar ma'al ashab. Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama para sahabat. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam kita ambil dari bulan, dari mulai Nabi Muhammad lahir, berarti bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita ambil mulai dari Nabi Muhammad wafat? Yang pertama nggak disetujui. Kenapa? Karena takutnya mengkultuskan Nabi Muhammad seperti orang-orang Nasrani, ya, bisa menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'mad da'athun nasara lin nabiyihim. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada nabi-nabi mereka. Itu menganggap nabi-nabi mereka sebagai itu. Nah, yang kedua, hari kematian Nabi. Kenapa nggak diambil juga? Karena takutnya itu menjadi yaumut tahzin, hari kesedihan bagi umat Islam. Ada yang bilang lagi, bagaimana kalau diambil mulai dari Nabi Muhammad bu'ithar Rasul, beliau diutus, diangkat sebagai Rasul. Dari semua pendapat yang diambil pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Kalau menurut pandanganku, letakkan Dha'ulin nas, letakkan bagi manusia tahun, ambil awalnya min narkil madinatil aslam ila madinatil iman. Ambil mulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya mulai kita hijrah dari Mekah menuju Yasrib. Berarti apa itu? Hijrah. Makanya dinamakan tahun Hijriyah. Diambil dari kata hijrah. Karena diambil dari awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, berbicara tentang tahun baru Islam, berbicara tentang Muharram, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada perjuangan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu hijrah? Paham nggak? Hijrah itu apa? Ayo ngaji sama-sama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini santri bukan sih? Hah? Kalian santri bukan? Enggak, ada yang santri yang bukan? Coba yang santri yang keras suaranya. Ini Sukabumi terkenal santri-santri salaf. Anak diam aja. Ayo, anggap aja ini kitabnya saya buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam. Berkata seorang imam. Al-Qurtubi. Rahimahullah. Imam Qurtubi. Semoga Allah merahmatinya. Wa nafa'ana. Dan Allah memberikan manfaat kepada kami. Bi ulumihi. Atas ilmu-ilmu beliau. Qala
Beliau Imam Qurtubi berkata, Al-hijrah, hijrah itu intiqal, pindahnya. Al-intiqal syai'an ila syai'in, pindahnya sesuatu kepada sesuatu. Berarti hijrah menurut Imam Qurtubi pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Ini aku di sini. Saya pindahin di sini. Pindah nggak? Pindah. Dari sini ke, berarti apa itu? Pindah. Itu menurut Imam Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafiz, berkata Al-Hafiz, penghafal hadis, Al-Imamul Akbar, Imam besar, As-Suyuti, Imam Suyuti, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi'ulumih, dengan ilmu-ilmunya. Al-hijrah, hijrah itu intiqal, adalah pindah, min maudhi, dari satu tempat, min maudhi, ke tempat yang lainnya, wa qasdu, dan menyengajai, dan punya tujuan, tarkul awal, meninggalkan tempat yang pertama, isharul lisani, menuju tempat yang kedua. Jadi menurut Imam Suyuti, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan punya tujuan, punya kesengajaan untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Berarti kalau nggak sengaja atau alias nyasar, berarti itu bukan hijrah menurut Imam. Qala berkata Al-Imam Al-Mujahid, telah berkata Imam Mujahid rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana Allah bi'ulumih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita atas ilmu-ilmu beliau. Al-hijrah tarku diyarakum, hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, idkhafal fitnah wal ittidari fi dzatillah, karena takut untuk menghindari kerusakan dan penindasan di tempat tersebut. Jadi menurut Imam Mujahid, hijrah itu adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya, pindah ke tempat lain karena untuk menjaga dirinya dari segala kerusakan, dari segala fitnah, dari penindasan. Itu namanya muhajir, orang-orang yang berhijrah. Paham ya? 3 tadi. Kalau saya mau jelasin, wah panjang lebar. Tapi inti dari hijrah, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang berhijrah. Jadi sebenarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah adalah siapa?
adalah mereka orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka orang-orang yang kedua matanya tidak pernah berbuat dosa, tidak bermaksiat, menjaga kedua matanya memandang daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinganya daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga lidahnya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga tangannya, menjaga kemaluannya, menjaga kakinya, menjaga batinnya, menjaga menjaga sodernya, menjaga galaknya, hatinya, menjaga fuadnya, menjaga lubnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga hatinya dari hasud, dari iri, dari riya, dari dengki, dari sombong, dari ujub, dari kibir. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya mana hijrah, Pak? Ayo, coba. Apa kata Rasulullah tadi? Orang yang berhijrah, ayo ikuti. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Itulah sebenar-benarnya makna hijrah. Paham? Ibu-ibu paham? Paham, adik? Ya. Saya nggak ceramah, ini ngajar. Kalau gini lebih enak kan? Enak gak? Enak gak taklim ini? Ngaji ini enak gak? Enak kan? Jadi lebih banyak ilmunya kan? Makanya ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Ayo kita yang bodoh hijrah, belajar. Kalau mau pintar berarti harus belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim, itu nggak ada. Orang lahir tahu-tahu alim itu nggak ada. Makanya kita harus belajar, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita pintar nggak gampang dibodoh-bodohi. Karena banyak sekarang jangan orang bodoh, orang pintar aja gampang dibodoh-bodohi. Habib itu nggak ada, dibodoh-bodohin begitu aja, kemakan. Orang pintar kemakan. Ustadz, kiai, ngerti agama, pendahulu-pendahulunya cinta sama habaib, pendahulu-pendahulunya cintanya luar biasa, hormatnya, takzimnya luar biasa kepada anak cucu Rasulullah. Ini yang kepet-kepet sekarang malah menafikan, meniadakan anak cucu Rasulullah. Saya tanya orang Sigaranten, percaya sama mereka? Percaya nggak? Percaya nggak? Pendiri NU siapa? Pendiri NU siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh. Bagaimana kecintaan beliau kepada para habaib? Beliau berguru kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng. Sampai-sampai beliau pernah menuliskan ijazah Rotibul Haddad. Beliau tulis ijazah untuk Mbah Abdul Karim Lirboyo. Itu terkenal, masyhur di mana-mana. Terus ini sekarang ada oknum-oknum orang-orang NU, ustadz ngaku kiai, goblok, bodoh, tolol. Terus menafikan para habaib. Ingin dihilangkan, ingin dicabut. Itu tahu, makanya Allah sering bilang iblis bersorban. Iblis itu, tugasnya iblis mencabut iman dari hati orang yang beriman. Nah, kalau tugasnya iblis bersorban, mencabut, mending kalau dia cuma cabut kecintaan aja, biar orang gak cinta sama habaib. Tapi ini bukan kecintaan, keyakinan. Dia cabut keyakinan. Bayangkan
Dia cabut keyakinan. Di sini kiai mana kiai? Ada kiai? Kiai, anak mau tanya. Satu hadis, ya, satu hadis sahih bisa mematahkan semua pendapat ulama nggak? Kiai, bisa nggak? Hah? Bisa. Satu hadis sahih bisa mematahkan semua pendapat para ulama, bahkan pendapat para imam. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal berkata, hadisun dhaifun ahabbu ilayya min qaulir rijal. Hadis dhaif lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada perkataan rijal. Rijal itu ulama yang kalau berkata pendapatnya kuat. Apalagi hadis sahih. Udah sahih, mutawatir lagi, banyak perawinya. Ada satu hadis, Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya, jalur hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian Al-Imam Baihaqi melalui jalur hadis Umar bin Khattab. Kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya dari dua jalur, Musawwir bin Makhramah sama Abu Sa'id Al-Khudri, yang bunyi hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Wa fi riwayah kullu sababin wa nasabin wa sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Satu hadis ini saja sebenarnya cukup buat ngebantah pendapat ulama siapapun. Jangankan sekelas Fakhruddin Ar-Razi, bahkan sekelas Imam Malik, Imam Syafi'i, kalau ada pendapatnya yang bertentangan dengan hadis tadi bisa terbantahkan. Saya baca kitab Fakhruddin Ar-Razi, bukan enggak. Apa bunyi hadis tadi? Bunyi hadis tadi, kullu sababin wa nasabin, semua sebab, semua nasab, semua garis keturunan, semua hubungan, semua kekerabatan terputus pada hari kiamat, kecuali sebabku, kekerabatanku, garis keturunanku yang tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat. Berarti dalam syarahnya hadis ini dikatakan nasab, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait, kalau andaikan Nabi bilang kullu sababin wa ahla baitin, kalau ahla bait, Nabi Muhammad sebut ahlul bait, di situ bisa saja mereka pelintir. Oh, ahlul bait itu ahlul kisah. Emang iya, ahlul bait ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Imam Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta Rasulullah yang diselimuti oleh Jibril. Itu namanya ahlul kisah. Tapi di situ disebutnya ahlul bait apa nasab? Ahlul bait apa nasab? Pertanyaannya, apa itu nasab? Buka kitab Lisanul Arab karangan Imam Ibn Mandur, para ahli bahasa, Al-Imam Ar-Rafi, Al-Imam Ibn Qadi. Buka kitab Mu'jamul Ma'ani Arabi. Dijelaskan nasab ay al-ansal, nasab ay al-irik. Nasab itu garis keturunan, baik ke atas ataupun ke bawah. Jadi namanya nasab itu garis keturunan terus sampai ke bawah. Nah, di seluruh dunia yang paling ketat menjaga garis keturunannya, itu yang sudah masyhur, yang sudah dikenal, itu adalah para habaib. Paham? Obek yang dipermasalahkan kurun waktu. Yang dipermasalahin kurun waktu. Masalahnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu nggak punya anak yang bernama Imam Ubaidillah.
Itu tercatat di kitab abad ke-3, ke-4, adanya nanti di abad ke-8. Berarti selama 500 tahun tidak tercatat. Oh, berarti masalahnya kurun waktu. Masalahnya masalah kurun waktu. Baik. Karena tidak tercatat. Masalah kurun waktu. Saya tanya, Imam Maliki sama Imam Syafi'i, kurun waktunya lebih tua siapa? Lebih lama siapa? Lebih lama siapa? Janganlah. Imam Hanafi sama Imam Syafi'i, lebih lama siapa? Kurunnya lebih tua mana? Jawab yang keras. Itu orang mau ngaji apa enggak? Jangan cuma Allah Akbar terus nggak tahu ilmu, bodoh. Allah Akbar, tapi bodoh ilmu. Bila dikasih ilmu nggak mau kalian. Imam Hanafi sama Imam Syafi'i, kurun waktu itu lebih tua mana, lebih lama mana? Imam Hanafi. Apakah berani kalian mengatakan Imam Syafi'i yang lebih muda, yang waktunya lebih ke sini, lebih dekat dengan kita daripada Imam Hanafi? Apakah berani mengatakan bahwasanya Imam Hanafi lebih pintar, lebih alim, lebih absah, lebih kuat pendapatnya daripada Imam Syafi'i? Berani ngomong itu? Hanya gara-gara kurun waktu? Berani? Berani? Ente orang tahu Al-Quran dari mana? Ente orang tahu Zabur, Taurat, Injil dari mana? Dari Al-Quran. Mana yang lebih dulu diturunkan? Kurunnya lebih lama mana? Yang paling lama kurunnya apa? Yang paling lama kurunnya apa? Apakah berani ente mengatakan Zabur lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Al-Quran? Berani dia ngomong gitu? Berani? Kalau hanya masalah kurun waktu tidak bisa dijadikan pendapat. Apalagi pakai ngomong tes DNA, goblok. Makanya ngaji yang benar ya. Jangan hasud. Hasud sih. Kenapa hasud? Iya, Habib Bahar kalau ceramah di Tangerang dekat tempat saya itu yang hadir puluhan ribu. Kalau saya yang ceramah cuma ratusan. Gak usah hasud. Apa yang mau dicari? Masyhur, ketenaran. Mau cari tenar, mau cari populer. Orang sekarang kalau mau nyari tenar itu gampang. Bikin hal-hal aneh aja, udah tenar. Bikin hal-hal nyeleneh, udah caci maki aja. Satu orang habis, udah tenar. Ya, itu zaman sekarang seperti itu. Makanya hijrah dari bodoh menuju biar nggak bisa dibodoh-bodoh. Hijrah dari kemiskinan menuju ke kaya. Lebih terus harus kaya. Iya harus kaya. Harus kaya. Kata siapa? Allah lebih suka mukmin yang kaya daripada mukmin yang miskin. Kenapa? Karena kadal fakru an yakunal kufra. Hampir-hampir kefakiran itu bisa mendekati atau menjerumuskan kepada kekafiran. Lihat berapa banyak iman-iman orang Islam yang bisa dibeli dengan amplop isi uang 200.000. Imannya bisa dibeli dengan Indomie 1 kardus. Imannya bisa dibeli dengan sembako. Imannya bisa dibeli dengan pernikahan. Banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Pergi ke Bekasi sana. Di Bekasi itu ada namanya Kampung Sawah. Itu semuanya dulu Muslim, sekarang semuanya Kristen semua. Tapi adatnya masih mereka pakai. Assalamualaikum. Seumpama ibu-ibunya nih, ibu-ibunya nyuci gelas gitu, terus jatuh. Astagfirullah. Tapi tetap dipakai Pak mereka.
tapi makanya harus kaya. Paham? Pakai baju yang bagus, pakai baju compang-camping. Allah jamil yuhibbul, Allah jamil yuhibbul. Oh, ini nggak ada sanggup di sini. Allah jamil yuhibbul, Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai hal-hal yang indah. Ini saya salah dari awal, harusnya saya ceramah aja kalau gitu, nggak ngajar begini. Kalau saya tahu bukan santri, harusnya saya ceramah aja. Jadi biar semangat sekalian. Paham? Terus hijrah dari apa lagi? Hijrah dari maksiat menuju hijrah dari maksiat menuju taat. Tapi dosa saya banyak. Sebanyak apapun dosa yang pernah engkau lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar untuk umat Nabi Muhammad daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW.